Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari Pondok Pesantren Al-Madinah Al-Islami di Kota Prabu Mulih, dan di sini kami sedang berada di lahan yang insyaallah pada lahan ini akan dibangun sebuah masjid Pondok Pesantren Al-Madinah yang mana luasnya insyaallah 24 dikali 24, yang mana insya Allah akan bisa menampung kurang lebih 1000 jamaah dari para santri dan juga kaum muslimin yang ada di sekitar sini. Dan sebagaimana yang harus kita ketahui bahwasanya alhamdulillah dana yang dibutuhkan untuk membangun masjid ini kurang lebih 1,6 miliar, dan alhamdulillah kami sudah memiliki dana 800 juta, dan kemungkinan dana yang dikurangkan yang masih kurang lebih 800 juta lagi. Nabi SAW pernah bersabda, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu mislahu fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya di surga rumah seperti yang ia bangunkan untuk masjid tersebut. Makin besar yang dia bangun masjid di dunia, maka makin besar rumah di surga yang akan Allah bangunkan untuknya. Oleh karena itu, mari maksimalkan kesempatan ini dengan baik, amal jariah, terutama masjid pondok pesantren yang tentu saja diisi dengan banyak santri untuk membaca Al-Quran, untuk sholat jamaah. Kemudian juga ada pengajian setiap malamnya yang hampir kurang lebih totalnya 100-200 lebih jamaah yang ikut serta kajian tiap malamnya, dan juga tabligh akbar dalam setahun ya 2 atau 3 kali. Maka marilah maksimalkan kesempatan ini dengan bertemakan donasi Anda untuk pembangunan Masjid Al-Madinah Prabu Mulih. Dengan cara, marilah kita mentransfer harta kita ke rekening BSI dengan nomor 1040625 dan apabila telah mentransfer, jangan lupa untuk konfirmasi transferan tersebut ke nomor Ustaz Hidayat sebagai berikut: 0823 0764 9393. Maka terakhir kami mengajak seluruh kaum muslimin untuk ikut berpartisipasi dalam kebaikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, para tullabul ilm yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat sunnah, dan juga termasuk nikmat Allah yang besar adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga kita masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan dan waktu luang yang kita punya ini. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita, yaitu membahas kitab Bulughul Maram, ya. Meskipun dengan keadaan yang agak panas karena mati lampu, ya. Allahu alam, insyaallah kita akan kembali melanjutkan membahas kitab ini, yang mana kita masih dalam kitab Thaharah, masih menjelaskan kitab Thaharah, membaca hadis-hadis tentang kitab Thaharah. Ya, terakhir kita sudah masuk dalam bab pembatal wudu. Bab pembatal wudu. Ada beberapa hadis yang sudah kita baca. Hadis pertama, yang kedua, ketiga, keempat dari bab ini sudah kita baca. Insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis yang kelima dari bab ini, ya, atau hadis nomor 69 ya, dari kitab Bulughul Maram ini. Di dalam di kitab yang di tangan saya itu nomor 69. Tentang tentang pembatal wudu, di antaranya adalah buang angin. Baik. Beliau mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata beliau, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akharaja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, akhrajahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian mendapatkan sesuatu di perutnya, artinya seakan-akan dia mau buang angin, ya, perutnya enggak enak seperti itu, seakan-akan mau buang angin. Dan dia ragu, ya, ashkala alaihi, tapi dia ragu apakah keluar atau enggak nih angin. Ya, dia merasakan perutnya enggak enak, tapi dia ragu apakah keluar kentut atau enggak. Ya, kata Rasulullah apa? Fala yakhrujanna minal masjid, maka janganlah dia keluar dari masjid. Di dalam riwayat lain fala yansarif, jangan dia keluar dari salatnya, membatalkan salatnya, enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Sampai apa? Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengarkan suara angin, itu buang angin, atau dia mencium baunya. Ya, atau dia mencium baunya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia, yang dijadikan landasan besar oleh para ulama di dalam menetapkan satu kaidah, ya, di dalam agama kita ini, yang berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak. Bahwasanya keyakinan itu tidak bisa hilang hanya dengan keraguan. Ya. Nah, ini hadis menjadi dasar, kata para ulama, kaidah yang mulia ini. Itu bahwasanya al-yaqin, suatu yang yakin itu tidak akan bisa dihilangkan hanya dengan keraguan-raguan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini dalil atau hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk menetapkan kaidah ini yang sering kita dengarkan bersama. Allahu a'lam bishawab. Baik. Nah, selain itu hadis ini juga memiliki faedah yang banyak, ya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama kata para ulama adalah anna syakka fil hadatsy la yanqudul wudu. Bahwasanya ragu di dalam hadas, apakah terjadi hadas atau tidak, itu tidak membatalkan wudu. Ya Pak ya, kita yakin nih sudah berwudu misalnya, kemudian
Kita ragu, ini wudhu kita batal atau tidak. Karena tadi di perut kita kayaknya ngerasa nggak enak. Tapi ragu, keluar atau enggak nih kentut. Ya, maka kata para ulama, selama itu hanya sekedar keraguan-raguan, maka wudhu kita nggak batal. Ya, wudhu kita tidak batal. Selama kita sudah yakin wudhu kita sudah sempurna, sudah sah, maka tidak bisa kita katakan batal kecuali dengan sesuatu yang yakin pula. Ya, kalau cuma ragu, waduh ragu nih batal atau enggak batal. Hukum asalnya tidak batal sampai kita yakin wudhu kita batal. Keluar angin kah, atau kencing kah, atau buang air besar kah, atau yang lainnya yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ada beberapa pembatal, baru bisa kita katakan batal. Tapi kalau tidak ada dalil yang kuat, kita hanya ragu saja, maka hukum asalnya wudhu kita tetap sah, tidak batal. Ya, jadi ragu apakah kita sudah hadas atau belum itu tidak membatalkan wudhu. Ya, dan ini mungkin sering terjadi ya di antara kita sering merasakan keraguan apakah wudhu saya masih sah atau sudah batal, maka hukum asalnya Bapak Ibu sekalian tetap sah. Ya, hukum asalnya tetap sah. Wallahu alam. Kemudian di antara dalil faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini pula kata para ulama bahwasanya hadis ini dalil menunjukkan bahwasanya buang angin atau kentut itu membatalkan wudhu. Ya, dan ini sepakat ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya buang angin itu membatalkan wudhu. Ya, membatalkan wudhu. Wallahu alam. Kemudian hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama untuk menetapkan kaidah tadi al-yaqin la yazulu bisyak, kaidah yang luar biasa besar yang dijadikan oleh para ulama landasan dasar untuk menentukan beberapa hukum dalam masalah agama. Allahu alam. Kemudian kata para ulama di antara faedah yang bisa kita ambil juga dari hadis ini bahwasanya hadis ini kata ulama sanadun azimun fi ighlaqi babil waswasah. Ya, hadis ini kata para ulama adalah suatu landasan yang besar untuk menutup pintu waswas. Nah, ya, barang siapa yang terkena waswas maka pakai hadis ini. Ya, apa itu? Bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Ya, keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Ada sebagian orang itu kadang-kadang kena waswas, Pak. Dan waswas itu bertingkat-tingkat macam-macam. Ada orang yang kena waswasnya seakan-akan dia merasa diri dia itu nggak suci-suci. Ya, kayaknya kena najis terus. Bismillah. Maka kita katakan apa? Al-yaqin la yazulu bisyak. Nggak boleh kita katakan sesuatu najis kecuali kita yakin terkena najis. Ya, kalau kita tidak tahu atau kita ragu apakah badan misalnya kena najis atau enggak, maka hukum asalnya enggak ada najis. Masuk ke WC, ya, melihat ada apa? Satu ember yang berisi air. Karena WC-nya WC umum, lihat airnya kok keruh nih. Airnya kok keruh. Seperti itu. Ya, karena memang air sumur misalnya. Tapi dia ragu. Nah, ini air ini najis atau suci? Ya, dia cium baunya bau air, cuma memang agak karat karena sumur misalnya. Ya. Tapi nggak ada bau pesing misalnya. Memang bau air seperti itu, ya, alami seperti itu. Tapi dia masih ragu, kenapa? Karena WC umum. Waduh, ragu nih, sudahlah, nggak usah pakai. Nah, ini salah. Ya, ini was-was yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena hukum asalnya air itu adalah suci. Nggak boleh kita katakan najis, kecuali kita benar-benar melihat ada suatu benda najis yang masuk ke dalam air tersebut. Selama tidak ada kita lihat dengan mata kepala kita, nggak ada pula orang yang fiqh yang mengabarkan bahwasanya air tersebut tercampur najis, maka hukum asalnya adalah suci. Ya, yang lebih parah itu ada orang-orang yang terkena waswas, misalnya dia selalu berbuat dosa. Ya, seakan-akan berbuat dosa terus. Ada lagi yang lebih parah lagi, dia seakan-akan selalu berbuat kekufuran. Ini ada yang seperti itu, Pak. Ya, selalu merasa saya ini kafir kayaknya. Saya ini kafir. Kenapa? Ada was-was. Ya, seakan-akan dia kalau berkata-kata itu dia anggap itu perkataan yang membawa dia kepada kekufuran. Akhirnya ragu, aduh gimana? Dan saya pernah mendapatkan orang-orang semacam ini nanya, Ustaz, saya ini kayaknya udah kafir. Subhanallah. Kafir dari mana? Nggak boleh, Pak. Ya, ikhwan sekalian, nggak boleh kita mengatakan diri kita kafir hanya dengan keraguan-raguan. Karena kita sudah yakini kita ini muslim.
Kita yakin bahwasanya kita ini muslim dengan kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jelas kita muslim. Maka tidak boleh kita beranggapan diri kita melakukan suatu kekufuran kecuali jelas itu kafir. Antum sujud kepada berhala dengan niat ibadah, kafir. Ya. Itu jelas. Tapi kalau hanya sekedar bisikan-bisikan syaitan yang ada di hati, tidak. Maka hilangkan was-was itu. Hilangkan was-was yang ada di dalam diri kita. Hati-hati. Karena was-was kalau sudah masuk ke dalam diri seorang, itu berbahaya. Bisa membuat dia stres, akhirnya gila. Ini berbahaya. Maka hilangkan. Usahakan untuk dihilangkan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berdoa. Dan sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan banyak melamun. Di antara hal yang banyak membuat orang itu terkena was-was, banyak melamun. Ya, mikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Taib. Ini hadis ya yang kelima dari bab ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Kata beliau, wa an Talq bin Ali radhiyallahu taala an. Ya, Talq bin Ali. Talq bin Ali radhiyallahu an ini salah seorang sahabat. Ya. Namanya Talq. Ya, bin Ali, kunyahnya Abu Ali. Al-Suhaimi Al-Yamami, dari beliau ini seorang sahabat dari kabilah Yamamah. Ya. Nah, dan beliau ini salah seorang sahabat yang ikut membangun Masjid Nabawi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini salah seorang sahabat yang ikut membangun Masjid Nabawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan qala rajulun. Pernah seorang laki-laki berkata di zaman Rasul, seorang sahabat ya. Dia mengatakan masastu dzakari atau qala, atau beliau mengatakan ar-rajulu yamassu dzakarahu fi sholati a'alaihi wudu'un. Ya, seorang laki-laki menyentuh kemaluannya ketika salat. Apakah dia wajib untuk berwudu? Maksudnya apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu sehingga orang yang menyentuh kemaluannya harus berwudu? Ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak. Jadi orang yang menyentuh kemaluannya tidak perlu wudu, kata Rasulullah. Innama huwa bad'atun minka. Karena sesungguhnya kemaluanmu itu adalah bagian dari tubuhmu. Sungguhnya kemaluanmu itu adalah bagian dari tubuhmu. Jadi kalau kita menyentuh kemaluan, itu sama seperti menyentuh tangan. Sama seperti menyentuh pipi kita. Sekarang pertanyaannya, kalau kita nyentuh pipi, batal nggak wudu? Nggak begitu juga kalau nyentuh kemaluan. Maksudnya apa? Karena kemaluan adalah bagian dari tubuh kita. Itu kata Rasulullah SAW dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, ulama yang 5, Imam Ahmad, kemudian Sunanul Arba'ah. Wassahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wa qala Ibnul Madini, dan Al-Imam Ali Ibnul Madini mengatakan, huwa ahsanu min hadithi Busrah. Hadis ini lebih baik daripada hadis Busrah. Hadis Busrah itu hadis yang akan kita baca setelahnya, Pak. Hadis Busrah, ya. Allahu a'lam bissawab. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari hadis ini bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Tapi yang jadi masalah di hadis berikutnya, yaitu hadis Busrah bintu Safwan, akan dijelaskan bahwasanya orang yang menyentuh kemaluan itu wajib berwudu. Ya, nanti hadis berikutnya. Nah, dari sini ada pertentangan berarti. Dari sini ada pertentangan. Hadis Talq bin Ali itu Rasulullah mengatakan kemaluan kita itu sama seperti anggota badan yang lain. Artinya kalau disentuh nggak apa-apa, nggak membatalkan wudu dan tidak perlu berwudu. Ya, tapi setelah hadis ini nanti hadis Busrah bintu Safwan itu mengisyaratkan bahwasannya menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Maka Rasulullah perintahkan untuk berwudu. Nah, maka ada pertentangan di sini. Nah, di sini akan kita jelaskan insyaallah nanti perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu atau tidak? Ada perbedaan ulama dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Kita baca dulu hadis setelahnya. Dia mengatakan wa an Busrah
binti Safwan dan dari Busrah bintu Safwan, sahabiyat, ya. Busrah bintu Safwan bintu Naufal ibnu Naufal ibnu Asad ibnu Abdul Uzza al-Qurasyiyah al-Asadiyah, ya, dari Bani Asad. Beliau seorang sahabiyat dari Quraisy, Naam. Beliau seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam, ya. Dan beliau hidup sampai masa kekhilafaan Muawiyah bintu Abi Sufyan. Tayyib, radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nah, apa kata Rasulullah? Man massa dzakarahu falyatawadda. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Nah, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu, kata Rasulullah. Hadis ini juga diriwayatkan imam yang 5, Imam Ahmad beserta Sunan Arba'ah, ya. Wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Wa qala al-Bukhari, dan Imam Bukhari mengatakan huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Hadis ini adalah hadis yang paling sahih di dalam bab ini. Maksudnya di dalam masalah apa? Menyentuh kemaluan. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Ya, Allahu a'lam bis-shawab. Tayyib. Jadi ada 2 hadis. Hadis yang pertama, hadis Talaq bin Ali, Rasulullah mengatakan bahwasanya kemaluan itu sama seperti anggota tubuh yang lain, artinya kalau disentuh tidak membatalkan wudu. Ya. Nah, di dalam hadis yang kedua, hadis Busrah bintu Safwan, Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Ada 2 hadis. Nah, dari 2 hadis ini, Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para ulama berbeda pendapat, ya, tentang masalah menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudu atau tidak. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat itu sesuai dengan perbedaan cara di dalam mentarjih. Mentarjih itu apa? Menguatkan salah satu pendapat, ya, dari pendapat yang ada. Tayyib. Karena hadis ini kan bertentangan. Bertentangan. Maka bagaimana mengkompromikan 2 hadis ini? Nah, para ulama menyebutkan di dalam pembahasan usul fikih bahwasanya kalau ada 2 dalil yang seakan-akan bertentangan, ya, maka cara mengkompromikannya itu dengan beberapa cara, Pak, berurutan. Ya, ada beberapa cara berurutan. Kalau ada 2 dalil yang kita pandang seakan-akan bertentangan, ada beberapa cara yang harus kita lalui secara berurutan. Yang pertama, itu digabungkan, dijamak. Ya, yang pertama adalah dijamak. Kalau memungkinkan untuk dijamak, maka wajib untuk dijamak, digabungkan. Ya, semaksimal mungkin bisa digabungkan, gabungkan. Jangan ambil yang satu, buang yang satu, jangan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau tidak memungkinkan untuk dijamak, digabungkan, maka kita lihat, kalau salah satunya datang terakhir, belakangan, maka berarti itu dalil yang pertama mansukh, dihapus oleh dalil yang kedua, yang datang belakangan. Ya, contohnya ada satu hadis bunyinya seperti ini, itu Rasulullah sabdakan sebelum hijrah. Kemudian ada hadis yang lain bertentangan dengan hadis yang pertama, itu Rasulullah sabdakan setelah hijrah. Maka kita ambil yang mana? Setelah hijrah, karena dia datangnya belakangan. Adapun hadis yang pertama bisa saja hukumnya dihapus, atau istilahnya mansukh. Istilah ulama usul fikih itu mansukh, dihapus, dianulir. Ya, ini sekali lagi kalau nggak bisa dijamak, ya Pak ya, baru kita tetapkan mana yang mansukh, mana yang nasikh, mana yang menghapus, mana yang dihapus. Kalau masih nggak bisa juga, maka ditarjih, dipilih, dikuatkan salah satunya. Dikuatkan
salah satunya. Banyak ya, faktor-faktor kita memilih salah satu dalil itu banyak sekali. Misalnya dalil yang pertama itu lebih kuat sanadnya daripada dalil yang kedua misalnya. Atau yang lainnya ya. Allahu alam. Yang keempat, kalau nggak bisa ditarjih, maka kita tawakuf. Tawakuf itu nggak kita ambil pendapatnya. Ya, jadi kita anggap dalil ini nggak ada. Kita anggap dalilnya nggak ada, kembali ke hukum asal berarti. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, dari sinilah para ulama berbeda tentang dua hadis tadi. Ya. Nah, sebagian ulama memakai kaedah jamak, mengumpulkan dua hadis ini. Gimana caranya, Ustaz? Ada dua cara. Jadi bisa dua hadis ini digabungkan, bisa. Ya, kan bertentangan. Iya, bertentangan, tapi bisa digabungkan, bisa. Ada dua cara. Cara yang pertama, ini yang dipakai oleh Imam Malik bin Anas. Beliau menggabungkan dua hadis ini. Ya. Kata beliau apa? Hadis Rasulullah yang pertama, yang hadis Talak bin Ali tadi, yang Rasulullah mengatakan sesungguhnya kemaluan kita itu sama seperti badan anggota tubuh yang lainnya. Itu maksudnya kalau kita menyentuhnya tanpa syahwat. Ya. Adapun hadis Busroh yang Rasulullah katakan barang siapa menyentuh kemaluannya maka dia berwudu, itu maksudnya menyentuh dengan syahwat. Nah, itu cara menggabungkannya. Jadi maksudnya kalau kita sentuh dengan syahwat maka wudu kita batal. Ya, tapi kalau nyentuhnya tidak dengan syahwat maka kemaluan itu sama seperti apa? Anggota tubuh yang lainnya. Kok bisa? Ya bisa. Ya. Bedanya gimana? Beda. Ya, kalau antum sentuh kemaluan antum tanpa syahwat, maka nggak ada perubahan. Benar nggak, Pak? Sama seperti kita megang tangan kita, telinga kita, wajah kita. Nggak ada syahwat, sama saja. Tapi kalau antum sentuh dengan syahwat, maka dia membesar. Mohon maaf. Ya, maka ada perubahan. Tapi tangan antum sentuh dengan syahwat, membesar nggak dia, Pak? Enggak, berbeda dengan kemaluan. Maka ada perbedaan di situ, ya kan? Nah, jadi yang membedakan adalah syahwatnya, kata para ulama. Allahu a'lam bishawab. Ini cara menggabungkan dua hadis ini. Ini cara menggabungkan dua hadis ini. Itu Imam Malik. Ini cara pertama. Ada lagi cara kedua. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, gimana maksud dari hadis yang pertama, hadis Talak bin Ali tadi, bahwasanya kemaluan itu adalah bagian dari tubuh kita, adalah menyentuh kemaluan enggak membatalkan. Tidak membatalkan wudu. Karena dia sama seperti anggota tubuh yang lain. Nah, lalu gimana hadis yang kedua? Barang siapa nyentuh kemaluan maka dia maka dia hendaklah berwudu. Kata Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, para ulama yang lainnya, maksudnya itu adalah disunnahkan, bukan wajib. Disunnahkan. Jadi itu cara menggabungkannya. Ya, hanya disunnahkan saja, tapi tidak wajib. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ini cara yang pertama. Ada ulama yang memilih Pak nasikh dan mansukh. Ya, ada sebagian ulama yang memilih bahwasanya ada yang dihapus hukumnya. Ya. Nah, sebagian ulama menilai bahwasanya hadis Talak bin Ali itu mansukh. Kenapa? Karena hadis ini datangnya sudah lama. Adapun hadis Busroh bintu Safwan ini datangnya belakangan. Maka dia menghapus hukum yang hadis yang pertama tadi. Jadi sabda Rasulullah bahwasanya kemaluan itu sama seperti anggota tubuh yang lain, itu sudah dianulir, hukumnya dihapus. Kenapa? Karena dia datangnya di awal-awal Islam. Ya, kemudian setelah itu datang hadis yang lain, Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyentuh kemaluan hendaklah dia berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka sebagian ulama mengatakan berarti menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Ya, dan ini pendapat Imam Syafi'i, ya, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi ulama yang menggunakan tarjih. Nah, menguatkan salah satu hadis. Sebagian mengatakan hadis Talak bin Ali lebih kuat. Maka berarti menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Ya, tapi sebagian ulama lain mengatakan enggak, yang lebih kuat itu hadis Busroh bintu Safwan. Berarti menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.
Ya, jadi ada 4 pendapat tadi, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal kalau dengan syahwat, kalau tidak dengan syahwat enggak batal. Ada pendapat keempat, tidak batal tapi cuma disunnahkan untuk berwudu. Ada 4 pendapat dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Pendapat yang lebih kuat insyaallah taala adalah pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan yang sependapat dengan beliau bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Kok bisa, Ustaz? Karena hadis Talaq bin Ali radhiyallahu an yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya kemaluan itu seperti anggota tubuh yang lain, itu hadis wallahu alam hadis yang lemah, dhaif, ya, hadis yang dhaif. Betul, sebagian ulama mensahihkannya seperti kata Imam Ibnu Hajar, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Ali Ibnul Madini. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat, hadis ini dhaif, Pak. Ya, lemah. Kenapa hadis ini hadis yang dhaif? Karena di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Qais bin Talq. Qais bin Talqin. Ini seorang perawi yang dhaif kata para ulama. Ya, dan banyak sekali ulama yang mendhaifkan hadis ini. Di antaranya saya sebutkan. Yang pertama, Al-Imam Syafi'i. Beliau mendhaifkan hadis ini. Yang kedua, Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Yang ketiga, Imam Abu Hatim Ar-Razi. Yang keempat, Imam Daruqutni. Yang kelima, Al-Imamul Baihaqi. Yang keenam, Al-Imam Ibnul Jauzi. Ya, rahimallahul jami'. Wallahu alam. Jadi ada 6 ulama yang mendhaifkan hadis ini. Dan semuanya adalah para imam besar dalam ilmu hadis. Jadi kesimpulannya hadis itu dhaif. Nah, kalau sudah dhaif maka enggak perlu kita kompromikan. Karena ada 2 hadis yang berbeda, itu wajib kita kompromikan kalau dua-duanya sahih. Tapi kalau salah satunya dhaif, tentunya kita tinggalkan yang dhaif, kita ambil yang sahih. Ya, sedangkan dalam hal ini hadis yang sahih adalah hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Maka kesimpulannya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu, dan wajib bagi orang yang menyentuh kemaluannya untuk berwudu. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Tapi ini sekali lagi masalah khilafiyah, dan khilafnya mu'tabar. Ya, kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, kita toleransi. Ya, tapi bab untuk munaqasyah, untuk diskusi itu selalu terbuka. Ya, bab untuk diskusi selalu terbuka. Wallahu alam bissawab. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalsun aw madiyun falyansarif falyatawadda ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang muntah atau mimisan, keluar darah dari hidungnya, atau keluar makanan dari perutnya ke mulutnya. Qals itu sama seperti muntah tapi dia sedikit. Ya, kalau muntah itu banyak keluar. Tapi kalau cuma keluar dari perut ke mulut, itu namanya bahasa Arabnya Pak qalsun. Ya, nah, muntah tapi sedikit yang sampai mulut saja, ya. Au madhi, atau keluar madhi, maka hendaklah dia Nah, kita lanjutkan. Maka hendaklah dia keluar atau membatalkan salatnya. Falyatawadda, dan hendaklah dia berwudu. Kata Rasulullah SAW. Tsumma liyabni ala salati. Kemudian hendaklah dia melanjutkan salatnya. Hendaklah dia melanjutkan salatnya.
wa huwa fi dzalika la yatakallam, dan dia tidak berbicara. Berbicara pada waktu itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, tapi dilemahkan, didhaifkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, didhaifkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Di antara ulama yang mendhaifkan hadis ini juga adalah Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i. Matikan aja ini. Begitu juga Al-Imam Daruqutni. Jadi hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Secara sanad hadis ini dhaif, lemah, tidak sahih, ya. Dan secara matan, secara isinya pun hadis ini agak aneh, Pak. Kenapa aneh? Kita jelaskan lagi ya. Rasulullah mengatakan barang siapa yang muntah, ya, atau mimisan, atau keluar makanan dari lambungnya ke mulutnya, atau keluar madhi, maka hendaklah dia batalkan salatnya, batalkan dulu, kemudian dia wudu. Setelah wudu, hendaklah dia lanjutkan salatnya. Lihat, lanjutkan, bukan diulangi. Jadi misalnya Pak ya, kita sedang salat nih, di rakaat kedua mimisan keluar. Gimana? Batalkan. Karena keluar mimisan ya kan, mengganggu, batalkan. Kemudian wudu. Setelah wudu, masuk lagi, langsung Pak takbir di rakaat kedua. Nggak ngulang dari rakaat pertama lagi. Ya, jadi misalnya kalau sholat zuhur, tinggal lanjutkan 2 rakaat lagi, seperti itu. Kira-kira aneh nggak Pak? Kalau sholat sudah batal, ya kalau sholat kita sudah batal, itu kira-kira kita ulangi atau kita teruskan saja? Ulangi. Nah, anehnya hadis ini melanjutkan. Ya. Jadi secara isinya pun hadis ini diragukan kesahihannya. Secara sanadnya didhaifkan oleh para ulama. Secara isi, hadis ini bertentangan dengan usul. Dalil-dalil yang sangat banyak yang menerangkan kalau sholat itu batal, maka dia nggak boleh diteruskan. Harus diulang dari awal. Ya, harus diulang dari awal. Seperti itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Naam. Dan yang dijelaskan oleh dalam hadis ini muntah, mimisan, ya, itu pendapat, memang ada sebagian ulama yang berpendapat membatalkan wudu. Muntah membatalkan wudu, mimisan membatalkan wudu, tapi wallahu alam tidak ada dalil yang sahih, ya, yang menerangkan bahwasannya muntah atau mimisan membatalkan wudu. Adapun hadis ini hadis yang lemah. Ya, maka kesimpulannya wallahu alam bissawab, muntah ataupun mimisan itu tidak membatalkan wudu. Adapun keluar madhi, ya batal karena ada dalil lain dan ijma ulama, ya, ijma ulama. Adapun muntah dan mimisan itu tidak membatalkan wudu, ya, baik mimisan ataupun keluar darah dari tempat yang lain itu tidak membatalkan wudu. Wallahu alam bissawab. Jadi hadis ini hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi kenapa Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan beberapa hadis yang dhaif dalam kitab beliau ini, Pak? Ya, ada beberapa faedah kata para ulama. Pertama, faedahnya untuk menjelaskan bahwasanya hadis itu dhaif. Maka beliau katakan di sini kan, dan didhaifkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya kalau ada orang yang berdalil dengan hadis ini nggak boleh. Kenapa? Hadisnya dhaif. Ini yang pertama. Faedah berikutnya, beliau ingin membantah orang-orang yang berpendapat bahwasanya mimisan itu membatalkan wudu, muntah membatalkan wudu. Ya, untuk menjelaskan ini nggak benar. Kenapa? Karena hadisnya hadis yang lemah. Seperti itu. Dan ada beberapa faedah lainnya. Allahu a'lam bissawab. Tapi sekali lagi bukan berarti untuk diamalkan. Hadis dhaif itu tidak diamalkan, apalagi tentang masalah hukum, ya. Adapun untuk dalam masalah fadhailul amal memang masalah khilaf di antara ulama. Tapi kalau untuk hukum halal haram ini tidak diperbolehkan berdalil dengan hadis dhaif. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala an, dari Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ini seorang sahabat yang masyhur, ya, yang terkenal juga. Wallahu alam, beliau ini tinggal di kota Kufah. Kufah itu di Irak, ya. Dan beliau bangun rumah di sana, tinggal di sana, dan beliau pun meninggal di sana. Ya, pada tahun 74
Sebagian ulama mengatakan tahun 66. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Beliau mengatakan, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atawadda'u min luhumil ghanam? Qala in syi'ta. Ya Rasulullah, apakah aku berwudu kalau makan daging kambing? Jadi ada seorang sahabat, Bapak Ibu sekalian, para santri sekalian, pernah datang kepada Rasulullah nanya, ya Rasulullah, apakah saya harus berwudu kalau makan daging kambing? Kata Rasulullah, in syi'ta. Kalau kamu mau, ya silakan. Kalau kamu mau, silakan wudu, enggak masalah. Qal atawadda'u min luhumil ibil? Apakah aku wajib atau mesti berwudu kalau makan daging unta? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, iya. Ya, berwudu maksudnya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi dia hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Nah, hadis ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama, bahwasanya memakan daging unta membatalkan wudu. Memakan daging unta itu membatalkan wudu. Ya. Memang terjadi perbedaan di antara para ulama apakah memakan daging unta itu membatalkan wudu atau tidak. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, batal. Ya. Dalilnya adalah hadis yang sedang kita baca ini. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawayh, ya, dan para ulama ahlul hadis. Para ulama ahlul hadis. Nah, pendapat yang kedua mengatakan tidak batal. Makan daging unta tidak membatalkan wudu, dan ini pendapat jumhur, mayoritas. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka mengatakan nggak batal. Ya, di dalam mazhab Syafi'i bahkan diterangkan kaidah bahwasanya yang membatalkan wudu itu adalah yang keluar dari badan. Adapun yang masuk ke badan nggak membatalkan wudu. Jadi dalam mazhab Syafi'i dijelaskan kaidah itu, Pak. Jadi yang membatalkan wudu itu adalah yang keluar dari badan. Adapun yang masuk, enggak. Nah, sekarang makan daging onta itu masuk atau keluar? Masuk, maka enggak batal kata Imam Syafi'i. Kaidahnya yang batal itu yang keluar. Keluar air kencing, keluar angin, keluar air besar, buang air besar, keluar. Ya. Adapun yang masuk enggak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Kenapa? Karena hadis ini adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, jadi makan daging onta itu membatalkan wudu. Allahu a'lam. Faedah yang kedua tentunya adalah wajib wudu. Wajibnya berwudu apabila kita memakan daging onta. Tentunya kalau mau sholat ya. Kalau kita mau sholat, itu selesai makan daging onta itu wajib untuk berwudu. Wajib untuk berwudu. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Adapun hikmah kenapa makan daging onta membatalkan wudu, para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan ya hikmahnya adalah kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu saja. Yang kita nggak banyak tahu hikmahnya kenapa makan daging onta itu batal sedangkan makan daging kambing enggak. Intinya kita sami'na wa ta'ana, ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan onta itu, Pak, sifatnya sebagaimana dalam beberapa riwayat dijelaskan memiliki sifat-sifat syaitan. Sifat-sifat syaitan, ya. Nah, jadi dari situ kan sedangkan syaitan itu terbuat atau syaitan dari jin itu diciptakan dari api. Sedangkan api itu punya sifat panas. Namanya panas itu harus diredam dengan air, maka disuruh wudu. Dan seperti itu hikmah di antara hikmah kata para ulama. Allahu a'lam bishawab. Apapun hikmahnya, yang jelas makan daging onta itu membatalkan wudu karena hadisnya sahih. Jadi satu-satunya makan yang bisa membatalkan wudu adalah makan daging onta. Adapun daging-daging yang lain enggak batal. Ya, apalagi cuma makanan-makanan yang lain bukan daging. Ya, tidak ada makanan yang membatalkan wudu kecuali daging onta. Maksud daging di sini adalah onta. Ya, bukan berarti kalau makan lemak-lemaknya enggak batal juga, Pak. Ya, maksud daging sini adalah untuk menyebutkan kata para ulama itu kharaja makharijal ghalib. Ya, disebutkan daging tapi untuk seluruh bagian tubuh unta. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi di antara pembatal wudu adalah makan daging onta. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Silakan adzan isya terlebih dahulu.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita baca hadis selanjutnya. Beliau mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad wa An-Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu wa qala Ahmad la yasihhu syai'un fi hadzal bab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memandikan mayit, memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang membawa jenazah, maka hendaklah dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Tirmidzi, akan tapi Imam Ahmad mengatakan tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Allahu a'lam bissawab. Tapi memang ulama berbeda pendapat apakah hadis ini sahih atau dhaif. Sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan dhaif. Di antara ulama yang mensahihkan adalah Imam Tirmidzi, begitu juga seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, termasuk yang mensahihkan hadis ini. Di antara yang mendhaifkannya adalah Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Dalam hadis ini ada faedah, di antaranya adalah disyariatkannya mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Jadi kalau kita memandikan jenazah, ya disyariatkan bagi kita untuk memandikan mandi setelah memandikan jenazah tersebut. Cuma apa hukumnya? Ya, wallahu alam, ulama sepakat hukumnya sunnah, tidak ada yang mewajibkan. Ya, hukumnya sunnah. Tidak ada yang mewajibkan. Sepakat sebagaimana dinukilkan oleh sebagian ulama, seperti yang disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau Fathu Dzil Jalali wal Ikram dalam syarah Bulughul Maramnya. Allahu a'lam bissawab. Jadi tidak wajib, Pak, ya, sunnah saja. Kalaupun kita memandikan jenazah kemudian kita enggak mandi, enggak apa-apa. Ya. Nah, begitu juga disyariatkan kita untuk berwudu setelah membawa jenazah. Kalau kita membawa jenazah, memikul jenazah, setelah itu kita disunnahkan untuk berwudu.
Ya, tidak wajib juga, sunnah kata para ulama. Allahu alam. Itu kalau kita berpendapat hadis ini sahih. Adapun kalau kita berpendapat hadis ini dhaif, maka tentunya tidak disyariatkan. Ya, orang yang memandikan jenazah nggak perlu mandi. Orang yang memikul jenazah nggak perlu berwudu seperti itu. Wallahu alam bissawab. Baik, kita lanjut hadis yang berikutnya. Wa an Abdullah bin Abi Bakar, dari Abdullah bin Abu Bakar. Bukan Abu Bakar As-Siddiq ya. Ini Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Ya, cucu dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Muhammad bin Hazm. Ya, Amr bin Hazm, afwan. Amr bin Hazm. Ya. Jadi beliau mengatakan anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm. Jadi dari Abdullah bin Abi Bakar beliau mengatakan bahwasanya di dalam kitab, di dalam sebuah tulisan yang Rasulullah tulis untuk sahabat Amr bin Hazm. Untuk sahabat Amr bin Hazm. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengutus ya sahabat yang mulia yang bernama Amr bin Hazm ya. Amr bin Hazm ini salah seorang sahabat yang mulia. Kunyahnya itu adalah Abu Dhahhak, dan beliau salah seorang sahabat yang ikut berperang bersama Rasul. Di antara perang yang beliau ikut adalah perang Khandaq, yang mana keutamaan Amr bin Hazm ini, beliau diutus oleh Rasulullah ke negeri Najran ya, untuk mengajarkan penduduk negeri Najran itu agama ya. Nah, Rasulullah SAW ketika mengutus Amr bin Hazm ini, Rasulullah menulis beberapa hukum Islam, beberapa hukum syariat Islam ditulis oleh Rasulullah, disampaikan kepada Amr bin Hazm tentang masalah hukum faraid, waris ya, beberapa sunnah-sunnah, kemudian tentang sedekah, tentang diat. Ada Rasulullah tulis dalam sebuah tulisan beliau ya, beliau berikan kepada Amr bin Hazm. Nah, salah satu isi kandungan dari tulisan Rasulullah ini apa? Di dalamnya terdapat sabda Rasul, an la yamassal qur'ana illa tahir. Janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kata Rasulullah, janganlah menyentuh Al-Quran, maksudnya mushaf Al-Quran, kecuali orang yang suci. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik, tapi dengan sanad yang mursal, maksudnya terputus. Ya, mursal itu terputus sanadnya. Wa wasalahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban, tapi sebagian ulama meriwayatkannya dengan sanad yang bersambung, tidak putus. Seperti Al-Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Hibban. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa huwa ma'lulun, tapi hadis ini terdapat illahnya, terdapat cacatnya. Allahu a'lam bissawab. Maka memang ulama berbeda pendapat tentang hadis ini, apakah dia sahih atau dhaif. Sebagian ulama menilai hadis ini dhaif. Ya, jelas kalau hadis ini dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Sebagian ulama menilai hadis ini sahih. Kalau sahih berarti bisa dijadikan hujjah. Tapi ada juga ulama yang mengatakan hadis ini secara sanad dhaif, tapi secara isi sahih. Kenapa? Karena isi-isi yang terdapat dalam hadis ini diterima oleh para ulama secara mufakat, kesepakatan. Allahu a'lam bissawab. Nah, maka dari itu, kandungan di antara kandungan yang terdapat dalam hadis ini adalah kata Rasul tadi apa? Janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Artinya suci dari apa? Suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Ya, maksudnya orang yang ingin membaca Al-Quran itu nggak boleh dalam keadaan junub, hadas besar. Ya, dan dia wajib mandi dulu kalau dia hadasnya besar. Kalau hadas kecil dia wajib berwudu. Tidak boleh dia memegang mushaf dalam keadaan tidak berwudu. Ya, ini kandungan dari hadis ini, dan ini pendapat mayoritas ulama. Imam yang 4, Pak. Imam yang 4 berpendapat bahwasannya orang yang ingin membaca Al-Quran, memegang Al-Quran itu wajib untuk berwudu. Ya, bahkan sebagian ulama diantaranya Imam Ibnu Qudamah mengatakan ini masalah ijma'. Sepakat ulama bahwasanya berwudu sebelum baca Quran itu wajib. Ya, bukan baca, megang Al-Quran, bukan membaca. Ya, berwudu sebelum memegang Al-Quran itu hukumnya wajib. Akan tetapi pendapat yang mengatakan ini ijma' nggak benar, ada khilaf di antara ulama-ulama yang
tidak sependapat dengan jumhur itu sebagian ulama-ulama Zahiriyah, di antaranya Imam Ibnu Hazm. Sebelumnya juga Imam Daud Az-Zahiri. Allahu alam. Ya, dan ini pendapat yang dinukilkan dari sebagian ulama salaf. Bahkan dinukilkan dari Ibnu Abbas. Wallahu alam bissawab. Jadi tidak ada ijma. Memang ada khilaf, ya. Tapi memang mayoritas mengatakan wajib wudu bagi orang yang ingin memegang Quran. Segelintir ulama mengatakan enggak wajib. Ya. Dan ini khilaf yang sampai sekarang saya sendiri masih terus ya mencari-cari pendapat yang mana lebih kuat. Allahu a'lam bishawab. Banyak para ulama yang merevisi pendapat mereka seperti Syekh Utsaimin ya, itu di awal-awal beliau berpendapat bahwasanya tidak wajib berwudu ketika ingin memegang Al-Qur'an. Ya. Tapi apa maksud hadis ini, Ustaz? Tidaklah menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Maksud orang yang suci di sini adalah suci batinnya. Maksudnya siapa? Orang yang beriman. Artinya orang kafir nggak boleh megang Quran, itu maksud hadis ini. Nah, di awal-awal Syekh Utsaimin mengatakan seperti itu. Jadi beliau pendapat nggak masalah, nggak wudu megang Quran nggak masalah. Tapi kemudian beliau teliti lagi, akhirnya beliau merubah pendapat, ya, sampai akhirnya beliau berpendapat wajib wudu bagi orang yang ingin memegang mushaf Al-Quran. Begitu pula sebagian murid Syekh Al-Albani. Karena ma'ruf Syekh Albani rahimahullah, beliau salah seorang sahabat, ya, beliau salah seorang ulama yang berpendapat enggak wajib wudu bagi orang yang ingin megang Quran, enggak wajib. Syekh Albani di zaman sekarang. Beliau mengikuti pendapat Imam Ibnu Hazm. Ya, beliau bela pendapat ini. Sampai akhir hayat beliau tetap berpendapat ini. Nah, begitu juga murid-murid beliau, ketika beliau masih hidup banyak yang mengikuti pendapat beliau, tapi banyak juga atau ada beberapa murid beliau yang akhirnya berubah pendapat. Di antaranya Anda pernah dengar dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi, beliau rujuk seperti itu, merubah pendapat beliau. Kesimpulannya wajib wudu bagi orang yang ingin memegang Al-Quran. Wallahu alam. Maka dari sini tetap tentunya yang lebih berhati-hati, ya, untuk lebih berhati-hati. Meskipun memang ini masalah khilafiyah, tapi untuk berhati-hati Bapak Ibu sekalian, orang yang ingin memegang Al-Quran hendaklah dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil apalagi hadas besar. Jadi perempuan haid, laki-laki junub itu jangan megang mushaf. Kita yang belum berwudu jangan megang mushaf Quran. Wudu aja terlebih dahulu, ya. Jelas kita sepakat itu yang terbaik, sepakat kita itu yang terbaik. Memang khilafnya wajib atau enggak itu saja, tapi itu yang terbaik kita sepakat. Ya, sekarang kita ambil yang sepakatnya dulu. Ya, ambil yang sepakatnya dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi itu dalam bentuk kalau mushaf Quran, Pak, ya. Adapun kalau Al-Quran yang ada dalam aplikasi HP, maka itu kata ulama nggak perlu berwudu. Jadi wanita yang haid itu masih bisa baca Quran, ya, tanpa harus memegang mushaf Al-Quran. Jadi gimana? Buka HP. Ya kan? Zaman sekarang enak. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Kita lanjut dengan tanya jawab. Afwan Ustaz mau bertanya tentang hal yang sensitif. Enggak masalah, ya. Kalau ilmu tidak masalah. Apakah batal wudhu kita bila istri kita memegang kemaluan kita? Nah. Batal enggak wudhu? Ini terbangun dalam dua hal. Pertama, suami istri bersentuhan itu membatalkan wudu enggak? Ulama khilaf. Ya kan? Sudah kita rojikan pendapat yang mengatakan tidak batal. Yang kedua, tadi menyentuh kemaluan orang lain itu membatalkan wudu atau tidak? Ya, pendapat yang lebih kuat enggak batal. Ya. Yang batal itu kalau menyentuh kemaluan sendiri. Makanya Rasulullah mengatakan man massa dzakarahu. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maksudnya dia sendiri. Rasulullah enggak mengatakan man massa dzakara ghairihi. Barang siapa menyentuh kemaluan orang lain, enggak seperti itu. Ya. Jadi menyentuh kemaluan orang lain enggak membatalkan wudu. Tidak membatalkan. Maksudnya orang lain di situ suami istri, ya. Bukan kawan sama kawan, enggak boleh itu. Ya. Bahaya itu, untuk bisa diberhentikan dari pondok ini itu. Ya, nah, siapa ketawa belakang besar nih, ladas nih. Baik, jadi tidak membatalkan wudu suami istri
memegang kemaluan pasangannya. Enggak ya. Kecuali kalau sampai mengeluarkan madhi, batal. Ya, ada syahwat keluar madhi maka batal. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah yang tidak sengaja seperti muntah tidak sengaja apakah tetap membatalkan? Enggak, muntah enggak batal. Tadi sudah kita jelaskan. Muntah tidak membatalkan. Mimisan tidak membatalkan. Ya, pendapat yang lebih kuat tidak batal. Jangan salah paham anak-anak ya, santri sekalian. Muntah enggak batal. Mimisan juga tidak batal wudu. Enggak batal. Mau sengaja, mau enggak sengaja, enggak batal. Ya. Yang sudah kita jelaskan yang membatalkan itu ada berapa? Dari hadis yang pertama, tidur, nyenyak. Kemudian keluarnya angin, keluar buang air kecil, buang air besar, keluar madhi, itu membatalkan, ya. Kemudian juga yang terakhir adalah menyentuh kemaluan, memakan daging onta dan menyentuh kemaluan. Ini batal. Ini pembatal wudu. Selebihnya enggak. Saya ulangi ya. Tidur nyenyak. Kemudian keluarnya benda dari kubul dan dubur, baik keluar buang angin, buang air besar atau buang air kecil atau madhi, itu batal. Kemudian menyentuh kemaluan, ya. Kemudian memakan daging onta. Nah, ini yang membatalkan wudu, ya. Selebihnya tidak. Muntah enggak batal, mimisan tidak batal, keluar darah, luka misalnya atau berbekam. Nah, bekam nanti ada hadisnya insyaallah. Insyaallah pertemuan berikutnya itu enggak batal wudu, ya. Sengaja atau enggak sengaja, enggak batal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah batal saat kita kentut akan tetapi tidak ada suara dan bau? Nah, tetapi kita merasakan seperti ada yang keluar. Ya, kalau kita yakin ada yang keluar batal. Maksud Rasulullah adalah sampai dia mendengar suara atau mencium bau itu tanda kita yakin. Tapi kalau ada cara lain selain mendengar atau mencium, kita yakin keluar, batal. Ya, kita lain yakin. Memang kita nggak dengar, nggak mencium juga, tapi kita yakin ada yang keluar dari dubur kita, batal. Ya, batal. Intinya yakin. Kalau cuma ragu, enggak. Tapi kalau yakin ini keluar, sudah batal. Seperti itu. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memegang kemaluan dengan alat pelindung, maksudnya ada alas, ya, ada ada penghalang, enggak batal. Kalau ada penghalang tidak batal. Celana dalam, sarung tangan enggak batal. Yang batal tuh kalau nyentuh langsung, ya. Kalau ada penghalang tidak membatalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya membiarkan saf di sebelah kita kosong tidak diisi saat sholat berjamaah karena ditinggalkan makmum yang lagi ada uzur? Enggak boleh diisi, ya. Ya, enggak harus kita sih sebenarnya. Yang belakang bisa ngisi yang ke depan atau yang samping bisa geser ke sampingnya. Dia diisi. Karena kita diwajibkan untuk merapatkan saf kita. Ya. Nah, bagi yang meskipun sebagian ulama mengatakan enggak wajib juga, sunnah, tapi tetap dianjurkan. Dianjurkan. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan man wasala saf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf maka Allah akan menyambungnya, maksudnya memberikan dia rahmatnya. Nah, barang siapa yang memutus saf maka Allah putus dia, putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi disambung. Enggak boleh diputus kecuali ada uzur, ya. Kalau kita lihat kosong kita sambung, jangan dibiarkan kosong. Ya, kalau kita dari luar kita isi. Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah madhi atau mani? Ada orang yang berpikir porno, pikir porno. Terus keluar seperti madhi atau apakah wajib? Kalau cuma berpikir itu biasanya yang keluar adalah madhi. Biasanya. Ya, kalau cuma berpikir. Allahu a'lam. Yang jelas bedanya ya beda ya. Kalau madhi itu keluarnya nggak terasa, biasanya kebanyakan nggak kerasa. Dan dia lebih encer daripada mani. Kalau mani lebih kental dia. Baunya pun berbeda. Madhi nggak ada bau. Kalau air mani ada bau khas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memakan daging yang dibakar itu membatalkan wudu? Ini juga pertanyaan bagus. Ada perbedaan juga di antara para ulama tentang memakan daging yang dibakar. Ya, yang disentuh api, bahasanya itu yang disentuh api, yang dibakar, dipanggang seperti itu. Apakah membatalkan wudu? Sebagian ulama batal, tapi mayoritas tidak. Dan ini pendapat sahabat yang 4, khalifah yang 4. Abu Bakar,
Umar, Utsman dan Ali. Mereka berpendapat nggak batal, ya. Wudunya tidak batal. Dan pendapat yang kuat adalah nggak batal. Kenapa? Karena sudah mansukh. Memang di awal-awal batal wudu. Di awal-awal wudu itu batal kalau kita makan daging yang disentuh api, yang dibakar atau dipanggang. Tapi dihapus hukumnya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihapus, ya. Jadi nggak batal kecuali daging onta. Kalau daging onta mau dibakar, rebus, goreng, batal. Ya, atau makan mentah-mentah misalnya, tetap batal, ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya bekerja di perusahaan yang perusahaan tersebut memberi saham kepada karyawan yang telah bekerja selama 1 tahun. Saya sekarang sudah resign dari perusahaan tersebut. Apakah saham tersebut halal saya cairkan dan saya gunakan untuk keperluan saya? Ya, nggak masalah. Tidak masalah, ini seperti bonus, ya. Memang terjadi khilaf di antara para ulama, apakah boleh memberikan bonus kepada karyawan? Ya, yang boleh itu kan gaji, ya. Kalau gaji itu boleh, jelas. Ijarah, ya. Dikasihkan gaji yang maklum, gaji setiap bulannya sekian, jelas boleh. Tapi kalau dikasih bonus, sebagian ulama mengatakan enggak. Kenapa? Karena gharar. Ya, karena bonus itu kalau rame dapat, kalau sepi nggak dapat, kan gitu, Pak, ya. Nah, seakan-akan kan ini gharar seperti itu. Orang yang bekerja itu nggak pasti dapatnya. Sebagian ada yang melarang, tapi pendapat yang lebih kuat, Allahu a'lam, tidak terlarang. Boleh kasih bonus kepada karyawan, ya, dengan niat untuk agar dia lebih giat bekerja. Termasuk misalnya bonusnya dikasih saham seperti itu. Boleh-boleh saja. Selama sudah dikasih berarti sudah milik antum, meskipun antum sudah resign, ya, masih boleh dimanfaatkan karena sudah jadi milik antum ketika sudah dikasihkan kepada antum. Allahu a'lam. Kalau memang perusahaannya perusahaan yang bergerak di bidang yang halal, ya. Ini anak kan nggak dijelaskan perusahaannya bergerak di bidang apa. Kalau bergerak di bidang rokok misalnya, jual rokok, jual bank, ya jelas haram. Lihat perusahaan apa lu. Kalau perusahaan-perusahaan yang memang halal mubah maka nggak masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kawan saya mempunyai orang tua yang berpisah, ayah yang tidak pernah menafkahinya, dan dia hafal Quran, hafiz Quran. Apakah ayahnya mendapat apa ini? Mendapat mati apa ini? Kelak di akhirat. Maksudnya mendapat pahala, ya? Hah? Mendapat apa? Mahkota. Oh, mahkota. Mahkota. Wallahu a'lam, ya. Kalau seandainya bukan orang tua yang mendidik, wallahu a'lam, apakah mendapatkan keutamaan seperti itu atau tidak, ya. Yang jelas tentunya sebagian ulama ada yang menilai hadis keutamaan orang tua mendapatkan pahala-pahala dari anaknya itu kalau dia didik. Kalau dia nggak didik, dia lepaskan saja, sebagian ulama mengatakan dia nggak dapat keutamaan. Ya, tapi ada juga ulama yang mengatakan umum, hadisnya umum, dalilnya umum, ya. Selama itu anak dia, jadi kebaikan-kebaikan anak dia termasuk hafal Quran tadi, dia mendapatkan kebaikan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ya, tentunya terjadi perbedaan ulama, kita nggak bisa memastikan itu masalah hak Allah, masalah mau dikasih pahala tidak, itu yang jelas, ya, kewajiban orang tua semasa dia masih hidup adalah dia mendidik anaknya. Ya, dia mendidik anaknya. Kalau kita nggak mendidik anak kita, kemudian kita ingin mendapatkan pahala, ganjaran dan seterusnya, ya, dari amal soleh anak kita, ya, secara akal, ya, meskipun ya bisa saja Allah maha rahmat, ya, tapi tentunya dia juga berdosa ketika tidak mendidik anak dia. Tapi untuk memastikan apakah dia dapat keutamaan, wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam. Karena tadi ulama berbeda tentang hadis tadi, apakah dipahami secara umum atau dipahami kalau orang tua itu mendidik anaknya. Ya, ada dua pendapat di antara para ulama. Yang jelas kita sepakat kalau orang tua yang tidak mendidik anaknya, dia berdosa. Ya, wajib mendidik anak itu, Pak. Wajib mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Selamatkan, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata ulama, caranya dengan mengajarkan mereka agama.
Allahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.